Sejumlah tentara Israel menjadi target serangan Brigade Al-Hassam di berbagai titik di jalur Gaza. Menurut informasi, perlawanan terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan pendudukan yang didukung oleh helikopter Apache di lingkungan Al-Zaitun, Tenggara Gaza. Tank Merkava dan bulldozer D9 juga diledakkan menggunakan peluru Al-Yasin 105. Para pejuangnya juga mampu menargetkan sejumlah tentara pendudukan yang membarikade diri mereka di dalam sebuah rumah dengan rudal anti-personil. Akibat serangan tersebut, tentara rezim Zionis melemah. Sementara di daerah Al-Tanaur, mereka meledakkan bom petir terhadap kekuatan 15 tentara pendudukan, menewaskan dan melukai anggotanya. Brigade Al-Quds juga mengebom kumpulan tentara pendudukan dengan mortir kaliber 60 di sebelah timur Rafah. Persembunyian IDF juga dapat terdeteksi yang selanjutnya dilakukan penyerangan. Pusat komando dan kendali di sepanjang jalur pasokan poros Netzarim juga diserang dengan peluru mortir kaliber berat. Perlawanan juga dilakukan pasukan Syuhada Omar Al-Hasim, sayap militer Front Demokratik. Mereka menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan di wilayah Tabet Zare dan Masru Amer di poros Tahadum. Sebuah pengangkut pasukan pendudukan juga menjadi sasaran di sekitar Bank Palestina di lingkungan Sultan. 4 tentara Israel tewas usai bentrok sengit dengan Brigade Al-Hassam pada Rabu 29 Mei 2024 di dekat sekolah Al-Sauka sebelah timur Rafah. Sayap militer Hamas mengatakan bahwa mereka meledakkan alat peledak Ra'adia. Peledak tersebut berfungsi dengan baik hingga menewaskan 4 IDF dan melukai beberapa lainnya. Pada saat yang sama, Brigade Al-Hassam berusaha menangkap salah seorang tentara. Namun, tentara tersebut terlebih dulu dibunuh oleh IDF. Setelah serangan itu, sebuah helikopter Israel mendarat untuk mengangkut korban tewas dan terluka selama operasi tersebut. Sementara militer Israel mengakui tewasnya para tentaranya pada Rabu 29 Mei 2024. Dijelaskan para prajurit yang tewas berasal dari Batalion Nahal. Diketahui pasukan dari Batalion ke-50 Brigade Nahal dilaporkan memasuki sebuah gedung di Rafah setelah peluncuran rudal anti-tank yang ditujukan ke kendaraan mereka. Saat tentara masuk, alat peledak di dalam gedung meledak. Ledakan menyebabkan bangunan runtuh dan mengakibatkan korban jiwa dan cedera. Menurut radio tentara Israel, 5 tentara lainnya terluka dan 3 lainnya menderita luka serius. Brigade Golani Israel telah menyelesaikan pelatihan simulasi perang di perbatasan Lebanon. Sementara pasukan perlawanan Hizbullah disebut telah menyiapkan kejutan jika Israel nantinya benar menyerang Lebanon. Tentara IDF menyebut latihan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pertempuran di wilayah utara. Dikutip dari tribunnews.com, latihan itu juga mencakup kemampuan untuk menghadapi rudal anti lapis baja musuh. Ini mengindikasikan kesiapan IDF untuk mengubah kebijakan mereka dari selama ini defensif menjadi ofensif di front utara. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, IDF memang menggaungkan manuver militer ke Lebanon. Bahkan salah seorang pejabat Israel menyebut serangan intensif ke Lebanon diperlukan. Di sisi lain, militan Hizbullah dinilai telah menyiapkan kejutan untuk menghadapi Israel. Salah satu dari kejutan itu ialah pengerahan senjata yang belum pernah digunakan Hizbullah. Senjata itu termasuk rudal jarak jauh yang presisi dan rudal darat ke udara yang akan dicoba diluncurkan dari pesawat. Hizbullah diperkirakan akan menggunakan rudal buatan Rusia yang dimodifikasi Iran. Menurut informasi, Hizbullah meyakini bisa mewujudkan Israel dan dunia dengan kemampuannya menembak jatuh pesawat Israel. Para pengunjuk rasa pro-Palestina menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Israel di Meksiko pada Selasa 28 Mei 2024. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa turut membakar area Kedutaan Israel. Menurut informasi, ada sekitar 200 orang yang turun ke jalan. Unjuk rasa digelar untuk mengecam tindakan militer Israel di Rafah, jalur Gaza. Para demonstran sempat terlibat bentrok dengan polisi setempat. Insiden ini terjadi setelah pengunjuk rasa berusaha menembus pembatas yang mencegah mereka bergerak menuju gedung kedutaan. Para pengunjuk rasa menutupi wajah mereka dan melempari dengan batu. Polisi kemudian menggunakan gas air mata dan melemparkan kembali batu itu ke arah pengunjuk rasa.
Dilaporkan terjadi sejumlah kebakaran di area kedutaan, 5 terminal bus, serta beberapa toko. 1 kendaraan polisi dan sejumlah bangku taman rusak. Sementara 16 polisi dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar dan luka lainnya. Namun ada pula polisi yang ditangani di tempat kejadian. Pemuda Israel menolak perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melaksanakan wajib militer. Mereka bahkan rela dipenjara ketimbang bergabung dengan pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Penolakan ini sebagian besar dilakukan oleh anggota grup Yes Kiful. Langkah ini sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah terhadap warga Palestina. Di laman media sosial X, mereka berbondong-bondong menolak perintah wajib militer di tengah kondisi perang Israel-Palestina yang semakin memanas. Salah satu penolakan disampaikan Sophia Or yang pernah dipenjara karena menolak wamil. Diketahui sejak konflik dengan Hamas berkecamuk, pemerintah Israel mewajibkan remaja di Israel ikut wamil. Bagi laki-laki, wamil berlangsung selama 32 bulan. Sementara bagi perempuan, wamil berjalan selama 24 bulan. Wajib militer ini digelar untuk memperkuat benteng pertahanan pasukan tempur sebelum nantinya dikirim ke medan perang Gaza. Diharapkan tindakan ini dapat mengantisipasi adanya ancaman krisis pasukan akibat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat kritikan dari anggota kabinet perangnya. Janji Netanyahu terkait serangan di Rafah dan membawa kembali para sandera dinilai sebagai omong kosong. Kritikan ini disampaikan oleh anggota kabinet perang Israel Gadi Eisenkot. Saat itu, ia menghadiri konferensi tahunan Merdagan di Netanya Academic College pada Rabu 29 Mei 2024. Gadi menuduh Perdana Menteri Netanyahu menaruh ilusi palsu terkait serangan di Rafah. Tak hanya itu, Eisenkot juga menuduh Netanyahu memaksakan konsep kemenangan total dalam melawan Hamas. Sebelumnya, Netanyahu mengklaim bahwa serangannya di Rafah bertujuan untuk membubarkan apa yang disebutnya 4 brigade Hamas di kota tersebut. Ia juga mengklaim akan mengambil kembali sandera yang berada di Gaza. Saat ini, Israel telah memperluas serangan daratnya ke Rafah. Tank-tank militer Israel juga telah mencapai pusat kota dan membombardir kamp-kamp pengungsi di Rafah. Bantuan kemanusiaan mulai terhenti setelah Israel menduduki kota tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.